Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Oikos Bogor yang terkasih. Saya Stisa dari komunitas dewasa muda yang biasa kita sebut Go Profesional atau GoPro. Pada Go Sharing Live kali ini, saya akan membagikan sedikit mengenai menggantikan rasa takut kita dengan iman. Bukan berarti saya jarang merasa takut, justru sebaliknya. Saya sering sekali merasa takut akan berbagai hal, karena itu Tuhan dengan sabarnya terus mengingatkan saya untuk tidak takut. Mengingatkan lewat khotbah yang pernah saya dengar, ayat yang pernah saya baca, juga lewat mimpi rohani dan saudara-saudara seiman. Jadi saya kali ini mau bagikan juga ke saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang biasanya kita takutkan? Menurut Pastor Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life, ada 5 hal yang biasanya kita takutkan. Dan ini akan saya singkat menjadi takut. T-A-K-U-T. Yang pertama adalah T. Takut tiba-tiba ada perubahan. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak aspek di hidup kita yang tadinya sudah tenang, sudah nyaman, jadi berubah dan akhirnya mendatangkan ketidaknyamanan, bahkan kesulitan juga buat kita. Dan yang selanjutnya adalah A. Apa kata orang? Padahal kalau kita mendengarkan apa kata orang, itu bisa membatasi kita buat melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Dan yang selanjutnya adalah kecewa. Biasanya kalau kita ada sesuatu janji Tuhan yang belum dipenuhi, kadang kita suka takut untuk berharap sama Tuhan lagi, karena kita takut akan merasa kecewa. Dan yang U, kita takut kalau usaha kita gagal. Padahal kegagalan itu bukan untuk menghukum kita, kegagalan itu untuk mempersiapkan kita supaya kita bisa menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan yang terakhir yaitu takut akan tidak bisa mengendalikan situasi. Nah, padahal sebagai manusia kita memang tidak bisa mengendalikan semua hal. Karena itu kita memang harus menyerahkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ke dalam tangan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya menggantikan rasa takut kita sama iman? Kita singkat juga menjadi IMAN, iman. Yang pertama yaitu ingat akan janji Tuhan. Pernah suatu waktu aku pikir mungkin Tuhan lupa sama janjinya Tuhan, tapi Tuhan ingatkan melalui sebuah ayat di Yesaya 49 ayat 16a, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Nah, kadang kita suka nyatat sesuatu di tangan kan, bukan karena kita nggak ada kertas. Tapi kalau kita tulis di tangan itu nggak bakal kececer, nggak bakal kelupaan. Karena ketulis di telapak tangan kita sendiri. Begitu juga sama ayat ini. Malah kalau di ayat bahasa Inggrisnya, nama kita bukan sekedar dilukiskan, tapi dipahat, diukir, dan nggak bakal hilang ya. Jadi Tuhan pasti ingat sama kita karena nama kita ada tertulis di telapak tangannya. Yang selanjutnya yaitu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan setiap hari. Dan yang selanjutnya adalah abaikan suara-suara yang membuat kita takut. Apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi kita juga. Karena itu kita harus perhatiin. Biasanya apa sih yang bikin kita down, jadi takut? Kalau misalnya kita dengerin berita-berita di TV, kita jadi takut. Yang kita nggak usah dengerin. Kalau kita baca sesuatu yang bikin kita khawatir, ya kita jangan baca. Begitu pula dengan kata-kata orang lain, atau bahkan kata hati kita sendiri pun bisa salah. Jadi jangan kita dengerin kata-kata yang bikin jadi takut. Selanjutnya yaitu nyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, jadi kita harus mengganti panik atau panik dengan praise, pujian. Dan kita harus mengganti worry atau khawatir dengan worship. Jadi sekali lagi, untuk menggantikan ketakutan dengan iman, kita singkat IMAN. Yang pertama adalah ingat janji Tuhan. Yang kedua, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke Tuhan setiap hari. Selanjutnya adalah abaikan suara-suara yang membuat kita takut. Dan yang N adalah nyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, saya mau tutup sharing kali ini dengan sebuah kesaksian sedikit.
Jadi, beberapa bulan yang lalu, saya ada mendapat sebuah tawaran pekerjaan dari suatu gereja di luar negeri. Jadi pekerjaannya itu adalah untuk menerjemahkan subtitle dari video kesaksian mereka dari bahasa Inggris, ada juga yang Mandarin, ke bahasa Indonesia. Sebenarnya sekilas tidak ada yang salah dengan pekerjaan ini, dan saya senang sekali waktu saya mendapat pekerjaan ini karena di satu sisi saya bisa mengerjakan pekerjaan yang saya sukai sambil maksudnya mendapatkan penghasilan tambahan, dan juga sekaligus saya pikir ini juga termasuk pelayanan gitu, karena yang saya terjemahkan adalah video kesaksian dari gereja Kristen gitu. Nah, ternyata setelah saya mengerjakan satu video pertama yang saya kerjakan semuanya baik-baik aja, sama sekali nggak ada yang terlihat ada yang salah. Tapi begitu masuk ke video kedua dan video ketiga, saya mulai merasa ini kok banyak sekali mulai ada nilai-nilai yang aneh gitu. Saya merasa mulai ada doktrin-doktrin yang nggak sesuai dengan yang saya terima selama ini. Dan setelah saya searching, saya browsing, saya cari namanya dan segala macam, akhirnya wow, ternyata ini bukan gereja, tapi ini adalah aliran sesat yang mengatasnamakan gereja. Jadi yang memakai nama gereja padahal bukan. Dan di situ saya mulai dilema, karena saya pikir kalau misalnya saya lanjutkan pekerjaan ini, dan mereka pun juga sempat bilang gitu waktu saya bilang ke mereka, sebenarnya saya nggak bisa lanjutkan lagi karena doktrinnya berbeda, maksudnya ajarannya berbeda dengan yang selama ini pernah diajarkan ke saya. Saya bilang begitu. Saya bilang mereka lebih baik mencari yang lain yang memang sepaham dan lebih mengerti tentang apa yang mereka ajarkan daripada saya. Tapi mereka bilang, tolonglah tetap kerjakan pekerjaan ini dengan profesional. Anggap saja kamu seorang penerjemah profesional, kamu gak usah memusingkan apa isinya. Memang sih merasa sayang juga kehilangan pekerjaan ini, tapi saya pikir kalau misalnya saya tidak bisa seperti itu gitu, tidak bisa kayak ya udahlah, saya anggap aja saya penerjemah profesional, saya nggak mau pusing dengan apa yang saya terjemahkan. Tapi pasti hati nurani saya nggak enak gitu, karena saya tahu kalau saya ikut menerjemahkan itu walaupun sebagai embel-embel penerjemah profesional, tapi tetap saya berarti ikut andil dalam menyebarkan ajaran yang sesat yang tidak sesuai dengan Alkitab gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk tetap tidak menerima itu lagi gitu, saya hentikan, walaupun sebenarnya sayang sekali sih gitu, sebenarnya kecewa juga gitu, merasa kayak kok ya nggak jadi lanjut lagi seperti itu. Tapi saya percaya kalau Tuhan akan terus memelihara saya dan keluarga saya. Entah Tuhan bakal gantikan dengan pekerjaan tambahan yang baru atau tidak, yang pasti saya percaya kalau saya berusaha untuk melakukan hal yang benar, pasti Tuhan akan terus pelihara. Dan tepat 2 hari yang lalu saya dapat tawaran pekerjaan lagi yang berhubungan dengan subtitling, dan ada mencakup beberapa aspek yang saya belum pernah kerjakan sebelumnya. Dan waktu koordinatornya tanya soal aspek-aspek teknis yang belum pernah saya pegang ini, saya nggak bisa jawab apa-apa karena saya selama ini lebih mengerjakan soal penerjemahan yang tidak terlalu tahu soal technical, soal istilah teknis mengenai subtitling. Jadi saya sebenarnya terlihat ya tidak meyakinkan sih di depan koordinatornya gitu. Jadi saya benar-benar bilang, wah Tuhan, kalau saya benar-benar dapat pekerjaan ini berarti ini benar-benar favor Tuhan banget. Tapi yang mengejutkan buat saya adalah beberapa hari setelah itu, tepatnya jadi 2 hari yang lalu, saya dapat info dari mereka kalau saya bisa terus bekerja untuk mereka gitu. Jadi setelah mengerjakan satu sampel dan mereka bilang oke, mulai sekarang bisa mulai bekerja bersama dengan kami. Dan saya pikir wah kok bisa ya gitu, padahal harusnya menurut logika saya itu tidak mungkin. Jadi di sini sedikit kesaksian dari saya kalau Tuhan memelihara hidup saya, maka Tuhan juga pasti akan memelihara hidup Bapak Ibu Saudara dengan sama ajaibnya, bahkan lebih ajaib lagi daripada itu. Demikian sedikit sharing dari saya. Pastikan Bapak Ibu Saudara terus subscribe channel Gereja Oikos Bogor supaya tidak ketinggalan info-info seru lainnya dan juga video-video inspirasional lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.